Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita kita ada Bang Ayung dan Bung Yusuf. Asik. Jangan pakai bung lah, kalau bungkusan di dalam channel ormas kita hari ini. ormas kita hari ini. Yang mungkin gak jelas, gak penting dan gak ada kaitannya. Ada kaidahnya juga, tapi perlu sih untuk ditonton. Iya, wajib kalau ditonton. Wajib karena itu untuk membantu kita agar lebih semangat membuat video-video yang lebih wow lagi ya. Iya, gitu. Oke, untuk obrolan kita hari ini mau ngobrolin apa nih Bang Ayung? Sosiologi hukum kayaknya lebih menarik tuh. Oke, kita akan ngobrolin sosiologi ya, hukum. karena kan sosiologi itu sosiologi hukum itu mengatur ya kan ilmu yang mempelajari sebuah aturan yang terjadi di dalam masyarakat. Betul Bang. Kita akan membahas, mengobrolkan hari ini tentang masyarakat dan hukum gitu. Nah, betul. Nah, tadi kan menurut Sujono Sukanto, iya, dia mengemukakan bahwa sosiologi hukum itu hukum itu ada ada tiga nilai, yaitu ada perlakuan satu nilai perlakuan, ada juga kaidah dan nilai. Nah, coba Bung Yusuf bisa jelaskan ketiga nilai ini kepada saya untuk obrolan hari ini kita Bang gitu, karena biar nggak terlalu ngelantur dan ngawur kayak video-video sebelumnya gitu, terutama kas kita ngebahas yang keteraturan Google itu gitu Bang ya. Kemana aja itu. Nah sekarang kita kita ambil referensi dari sebuah buku sosiologi hukum yang ditulis tuh dari Pak Dr. Anwar Hidayat SHMH dengan Pak Jari Saparapat SHMH. Kata pengantarnya juga ada Dr. Abdi Yuhana SHMH. Bukunya bagus sekali kalau menurut saya ya. Walaupun saya belum baca Bang. Mohon maaf parah nih. Mohon maaf sendiri enggak dibaca. Apa jangan-jangan enggak beli nih? Tenang Pak, beli kita. Saya juga beli enggak tahu kemana bukunya. Aduh. Malum pinjam sana pinjam sini. Ya, tapi enggak apa-apa lah Pak. Karena adanya konten ini kita jadi bahas buku Bapak ini Pak gitu. Oke. Jadi karena adanya konten ini jadi menambah semangat pembelajaran kita Pak. Iya. Betul gak Bang? Betul. Nah di buku ini Bang, tadi seperti apa yang Abang katakan itu, ada juga ungkapan Sujono Sukanto nih. Ada. Kita baca halaman berapa nih? Halaman pertama nih. Halaman pertamanya itu ada pengertian ruang lingkup dan kegunaan sosiologi hukum itu sendiri Bang. Di pengertian sosiologi hukum nih, langsung pertama itu menurut Sujono Sukanto nih Bang, hukum itu mempunyai 3 dimensi katanya Bang. Ya. Yang tadi ya 3 dimensi itu yang tadi Abang sebutkan, ada nilai ada kaidah sama perilaku. Bukan perilaku Bang, perlakuan. Kalau perilaku kan perlakuan beda gak? Perilaku dan perlakuan beda Bang. Kalau perilaku beda Bang. Beda lagi. Kalau perilaku itu seperti ini Bang. Perilaku ya, aku menganggap Abang atau memperlakukan Abang terhadap sesuatu gitu Bang. Nah itu kan ada sampingnya aku Bang. Ya. Dan objeknya Abang gitu. Nah itu perilaku gitu. Perilaku itu ada suatu tindakan sosial, suatu interaksi sosial. Saya memperlakukan Abang gitu Bang. Sedangkan perlakuan itu seperti lebih condong pada konteks saya yang sama aja berarti Bang. Aduh. Tidak beda jauh. Apa ya? Kayak gini Bang. Perbedaannya perilaku itu sifatnya Bang. Sifatnya. Iya, perilaku itu terjadi atau timbul pada sifat gitu. Sifat seseorang itu perilakunya seperti perilakunya baik sifat gitu kan Bang. Tapi perlakuan itu sebuah tindakan dari sifat itu sendiri gitu Bang. Maksudnya masih terkaitan ya. Masih berkaitan lah itu. Selanjutnya Bang, nilai nih, ada nilai di sini. Kalau menurut buku ini gitu Bang. Tuh. Nilai mana ya?
hukum sebagai nilai maka dikaji oleh filsafat katanya Pak. Dikaji oleh filsafat. Hukum sebagai nilai dikaji oleh filsafat. Berarti kan filsafat itu sebuah ilmu yang mempelajari pikiran kan, pikiran masyarakat kayak gitu kan. Ya ilmu yang kalau menurut aku ilmu yang mencari kemurnian gitu Bang, dia akan selalu mempertanyakan nilai apa itu nilai itu terus dia akan terus bertanyakan sampai dia benar-benar menemukan titik di mana kemurnian dari sebuah nilai itu sendiri gitu. Kalau belajar filsafat kita belum sampai lah kalau bicara filsafat Bang. Pusing kayak iya. Kalau itu bisa ke Rocky Gerung lah atau ke apa? Saya juga kemarin sedikit membaca gitu kan. Bukan mengikuti juga sih. Menyukai. Iya, menyukai. Apa tokoh-tokoh filsuf kayak Jalaluddin Rumi. Iya. Kayak banyak lagi sih saya membaca baru sedikit sih baca juga. Saya melihat dari pola pikir mereka itu memang benar-benar pure gitu, mencari sebuah kemurnian dari dalam sebuah permasalahan. Nah Bang, nilai dalam kajian filsafat itu seperti apa nih Bang? Kalau menurut Abang nih pandangan Abang? Nilai dalam kajian filsafat tentang sosiologi hukum. Iya. Tentang hukum itu sendiri kan. Hukum adalah ada tiga dimensi dan salah satunya. Kalau menurut saya hukum dalam kajian filsafatnya itu berarti mencari kan? Iya. Mencari ya, intinya mencari filsafat hukum itu sendiri. Untuk istilahnya memberlakukan hukum itu di masyarakat. Kita anggap baiknya mempelajari dulu apakah si hukum itu bisa diberlakukan di dalam masyarakat atau tidak. Jadi kita mengkaji dulu secara nilainya itu akan baik atau tidak pada masyarakat gitu Bang. Jadi kebaikan apa nanti yang akan didapatkan oleh masyarakat dari produk hukum itu sendiri gitu. Ya. Itu yang dikajikan yang dapat kita nilai dalam yang kita dapat nilai dalam nilai hukum itu sendiri gitu. Karena kan Gimana Bang? Zaman sekarang ya. Produk hukum sebagus apapun pasti bakalan ada yang istilahnya yang bukan mencela sih, yang menolak ya kan. Iya. Banyak sih produk-produk hukum yang bagus kok masih banyak yang menolak. Iya. Apalagi kita asal mengeluarkan produk-produk hukum itu. Iya Bang. Bukan main yang menolaknya. Iya, kayak kemarin aja rame-rame terus Bang ya. Produk-produk hukum ini secara berurutan gitu banyak yang melakukan penolakan terhadap kemarin tuh isunya kan ada RUU KUHP itu Bang, dapat penolakan itu. Ada juga Cipta Kerja nih yang baru hangat ini. Iya, bukan Cipta Kerja Bang, itu Omnibus Law. Yang intinya semua omnibus di. Ya, makanya kan timbullah keresahan dari masyarakat sendiri. Padahal sih menurut saya sebelum kita mengesahkan sebuah produk hukum, alangkah baiknya kita uji cobakan dulu di dalam, bukan uji coba ya, kita undang-undang stakeholder untuk memberikan masukan dapat kayak gitu ya Bang. Iya. Seharusnya Bang ya. Seharusnya kayak gitu. Iya Bang, benar sih Bang. Agar tidak terlalu banyak penolakan gitu Bang. Jangan sampai juga ada isu bahwa hanya sebagian stakeholder yang datang gitu, tapi jadi semua yang datang diundang untuk memberikan masukan dan sebagainya. Akhirnya nantinya kan ada ungkapan bahwa ya udah challenge saja di MK gitu. Iya kan. MK itu memang ada dan untuk kita diberikan
untuk melakukan challenge dalam sebuah produk hukum ke MK gitu, tapi alangkah baiknya produk hukum yang baik itu seharusnya tidak pernah di-challenge di MK ya Bang, seharusnya itu Bang. alangkah baiknya kita istilahnya membuat atau merancang sebuah produk hukum. Dan ketika kita mau mengesahkannya, alangkah baiknya masyarakat itu semuanya bisa menerima dari sebuah produk hukum itu sendiri. Iya benar Bang. Tidak ada penolakan. Maka ketika itu terjadi, maka ada something Bang. Ya, iya. Ada sesuatu, ada masalah di situ. Pasti. Saya yakin itu Bang, ada masalah. Seharusnya begitu. Tapi kan entah apa masalahnya. Bagaimana lah, mungkin ada kepentingan yang yang dilibatkan ke dalam suatu produk hukum itu sendiri. Mungkin itu aja Bang. Ada kepentingan itu, bahkan mungkin ada miskomunikasi dari masyarakat terhadap itu juga. Kenapa bisa terjadi miskomunikasi seperti itu? Karena kurang publishing, kurang sosialisasinya kan. Benar. Jadi tetap yang salah pemerintah. Iya, makanya masyarakat kan intinya adalah apa tuh? Kedudukannya kan tertinggi, ya kan masyarakat itu. Kita kan demokrasi ya, Pak. Ya iya, demokrasi. Kedudukan masyarakat di kita itu kan tertinggi nilainya dari semua aspek itu. Demokratos gitu kan. Karena dari rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat. Nah, itu kan. Tapi rakyat, pada nyatanya pada nyatanya gimana tuh Bang? Pada nyatanya rakyat lah yang selalu dirugikan, yang selalu dirugikan dan selalu ada di bawah. Iya sih. Nah, makanya kan seharusnya nih kita sebagai salah satu ya, emang nanti pemegang kekuasaan di masa-masa yang akan mendatang seharusnya bisa lebih mengakomodir kepentingan rakyat. Ya. Sebenarnya sepertinya seperti itu sih Bang. Harusnya seperti itu. Tapi semua itu bisa terjadi dengan kembali lagi kepada jiwa kita sendiri. Ya, siap. Kita juga sebagai masyarakat harus proaktif ya Bang. Ya, iya. Terhadap kebijakan atau apapun yang mungkin terjadi pada negara kita gitu Bang. Mungkin kalau pemerintah berperilaku lebih terbuka kepada masyarakat, mungkin semuanya akan enak ya, tidak ada penolakan kayak gitu, karena masyarakat tahu gitu, masyarakat juga bisa lihat bahwa pemerintah itu memang benar-benar terbuka untuk masyarakat ya begitu. Jadi pemerintah pun seharusnya benar-benar membuka ruangnya untuk masyarakat. Bukan menutup ruang pada masyarakat itu dan memberikan kepentingan yang lain gitu Bang ya. Seharusnya. Gimana Bang? Selanjutnya Bang, apa kita lanjut saja? Kita lanjut aja sih ngomongin masyarakat pemerintah tuh. Nah, di sini Bang ada juga yang disebut apa nih? Kaidah Bang. Nah, kaidah itu apa sih Bang kalau di sini? Hukum sebagai kaidah Bang di sini dipelajari oleh ilmu hukum itu sendiri Bang. Ilmu hukum itu sendiri. Iya. Berarti kaidah dipelajari oleh ilmu hukum itu sendiri Bang. Berarti kaidah itu sifat-sifatnya hukum ya? Kaidah itu sifat-sifatnya hukum. Iya. Mungkin seperti ini Bang, kalau menurut saya, pandangan saya, kaidah itu dipelajari di ilmu hukum itu sendiri gitu Bang ya. Betul. Maka lebih condong kepada hukumnya itu sendiri tuh Bang. Bagaimana hukum ini sendiri ditegakkan, bukan ditegakkan dimensinya beda lagi. Kalau kaidah itu lebih pada nilai kan? Nilai tadi di awal kan? Iya. Nilai di awal. Kalau hukum itu lebih pada konteks hukum itu sendiri. Kita belajar pada hukum itu sendiri, bagaimana suatu substansi pada hukum itu sendiri gitu Bang. Iya. Inti pada hukum itu sendiri gitu. Bagaimana nanti kaidah ini akan
diperlakukan bukan diperlakukan ya, hukum ini akan memberikan dampak apa pada bukan apa seberapa besar hukum ini bisa dijalankan dengan baik dan benar gitu di masyarakat ya. dan berdampak pada apa gitu kan, dan pada nilai lagi juga gitu kan. Selanjutnya nih Bang, ada juga yang disebut perlakuan Bang. Perlakuan itu kalau menurut buku ini Bang ya, kita baca lagi buku lah. Kalau menurut di sini perlakuan ini mana nih antropologi ini? Aduh. Sedangkan sebagai perilaku dipelajari oleh sosiologi hukum Bang, antropologi Bang, antropologi hukum dan psikologi hukum Bang. Perlakuan ini Bang nih yang agak menarik berarti Bang. Perlakuan itu timbul dari masyarakatnya itu sendiri ya. Masyarakat itu sendiri memperlakukan hukum itu bagaimana. Mungkin begitu ya. Iya. Dari budaya itu sendiri Bang. Karena kan di sini dijelaskan bahwa ada hukum itu ada dari interaksi sosial, perlakuan itu dari interaksi sosial masyarakat itu sendiri katanya kan. Dari sosiologi kan, berdasar dari sosiologi gitu, ya. Ada dari budaya dan kultur gitu, dari antropologinya. Sekarang psikologi dari mindset dasar dari masyarakat itu sendiri Bang. Nah, dalam perlakuan ini nanti kita akan bahas tentang ya tadi Bang, ada interaksi sosialnya, ada pula antropologinya, budayanya, ada psikologinya juga. Di ini pun ada lanjutannya Bang. Menurut Sujono Sukanto ini dengan metode sejarah Bang. Nah, ada sejarah. Ya. Ditelitilah perkembangan hukum dari awal sampai terjadinya himpunan kaidah-kaidah hukum tertentu Bang. Jadi berarti kalau dilihat dari sejarah, berarti hukum ini sendiri kita melihat dari hukum-hukum yang telah berlakukannya sejak zaman-zaman dahulu ya kan. Sekarang hukum yang berlaku di zaman dahulu dikaji lagi, apakah masih cocok atau tidaknya diberlakukan di dalam masyarakat yang sekarang. Begitu kan? Ya, begitu Bang. Ya. Jadi kaidah hukum itu sendiri, perlakuan hukum itu sendiri, kita belajar dari sejarah juga kan, diteraskan dari Sujono Sukanto. Ya, Sujono Sukanto itu kan menerangkan bahwa kaidah atau objek-objek penelitian dari sosiologi hukum itu dari perkembangan hukum itu sendiri Bang. Artinya kan perkembangan hukum itu karena hukum timbul dari masyarakat gitu Bang. Maka yang diteliti adalah interaksi sosial dari masyarakat itu sendiri gitu. Betul. Bagaimana pergeseran dari interaksi sosial itu dari zaman ke zaman gitu Bang. Apakah masih bisa berlaku nih kan? Atau tidak bisa berlaku. Jadi makanya hukum itu selalu berubah-ubah Bang. Nah, iya. Karena sifatnya dinamis. Karena manusia pun yang mempunyai sifat seperti itu Bang, selalu berubah-ubah gitu. Iya. Nah, selanjutnya itu Bang, kita akan bicara tentang ruang lingkup Bang. Ruang lingkup. Ya, ruang lingkup. Ruang lingkup dari sosiologi hukum. Ya, sosiologi hukum itu sendiri. Apa sih ruang lingkupnya ya? Kita lihat nih di sini nih. Nah, di sini ada ruang lingkupnya Bang. Di sini ada ada dua nih. Sosiologi hukum sebenarnya merupakan ilmu tentang kenyataan hukum yang ruang lingkupnya adalah nih, ada dua Bang nih. Yang ruang lingkupnya adalah satu tuh the genetic social of law. The genetic social of law. Ya, yang kedua dari dasar ya, dasar sosiologi itu sendiri. Dan yang kedua itu the operational sociology of law. Sorry Bang kalau bahasa Inggris kita salah gitu Bang. Malu lah. Sunda bukan orang Inggris kan? Iya. Kalau kita orang Inggris salah dalam pengucapannya itu baru perlu dipertanyakan. Kalau kita kan orang Sunda, mungkin maklum lah kalau melakukan kesalahan dalam pengucapan. Bahasa Inggrisnya kurang cocok.
Jangan dibilang nanti Inggris ke Sunda-Sundaan lah. Mana ada kayak gitu. Iya, iya. Nah, satu nih kita bahas nih Bang, the genetic sociology of love itu apa sih? Berarti Apa tuh di Bang? genetik sosial of love itu jadi dasar Bukan ruang lingkup, ruang lingkup ya. Iya, ruang lingkup itu berarti kan di genetik Social of love. sosial of love dan dasar dari Sosiologi hukum. sosiologi hukum itu sendiri, ya kan? Betul sekali Bang. Berarti dasar dari sosiologi hukum itu sendiri menurut saya Ya. Dari masyarakatnya itu sendiri kan? Bisa. Karena sumber hukum itu sendiri pun dari interaksi kita Bang. Nah, Gitu, iya dari kan. masyarakat juga gitu. Nah, di sini dijelaskan itu dasar sosiologi dari hukum itu atas dasar anggapan bahwa hukum timbul serta tumbuh dari proses-proses sosial. Proses-proses sosial. Berarti intinya dari masyarakatnya itu sendiri. Iya. Jadi yang melakukan interaksi sosial timbullah hukum. Gitu. Jadi nanti kita bicara ada ius constitutum, ius constituendum gitu. Ya, kayak gitulah. Iya, banyak lah nanti pusing lah saya lah. Istilah-istilah dari bahasa Belanda kan itu? Iya kalau nggak salah ya. Dari bahasa Belanda Ius constitutum, ius constituendum itu. Nantilah kita tentang pelajari istilah-istilah seperti itu Di konten selanjutnya. Iya. Selalu di konten selanjutnya. Jadi kalau kalau teman-teman sekalian yang menunggu pengertian-pengertian itu silakan komen, subscribe ya, karena nanti jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tahu kita mengeluarkan video baru tentang pembahasan apa. Nanti kalau misalkan ada pun tema yang mau kita bicarakan hari ini gitu, silakan komen aja di kolom komentar kita gitu. Yang request gitu mau bicara apa? Iya. Nanti kita belajar sama-sama lah. Kita obrolin sama-sama. Kita obrolin juga. Iya. Stay tune, intinya stay tune aja ya. Iya, stay tune di channel kita aja gitu lah. Inggris kita. Mantap kali ya Bang ini. Nah. Aduh, kita bicara dasar sosiologi hukum nih Bang. Dasar sosiologi hukum apa yang tadi Abang katakan benar sekali Bang, bahwa hukum ini akan selalu timbul pada masyarakat gitu. Jadi ketika kembali lagi masyarakat akan bergeser pada pergeseran sosialnya, maka hukum pun akan bergeser juga Bang, mengikuti pergeseran sosial dari masyarakat itu sendiri gitu. Maka itulah yang dinamakan the genetic social of law. The genetic social of law. Selanjutnya nih Bang, kayak macam pintar kali kita Bang ya kalau baca buku ya Bang. Nah sekarangnya tuh kita akan bahas tentang the operational sociology of law. The operational sociology of law. Operational. Jadi apa sih operasional sosiologi of law ini Bang? Di sini ada efek hukum terhadap gejala sosial lainnya dalam masyarakat. Jadi operasionalnya efeknya dari masyarakat. Efeknya dari apa? Berarti efeknya dari perilaku hukum itu sendiri. Di dalam masyarakat. Iya. Jadi karena interaksi sosial itu akan berdampak pada hukum itu sendiri. Maka akan ada perubahan-perubahan dari hukum itu sendiri gitu, Pak. Betul. Karena ada efek itu. Efek yang timbul dari kejadian-kejadian masyarakat itu sendiri gitu, Pak. Maka itulah yang kita namakan the operational sociology of law gitu, Pak. Operational sociology of law. Sebat dulu aja bang. Ada aja gitu bang. Liquidnya habis. Aduh, liquid banyak tuh bang tuh. Kita kayak Pepsar aja bang. Banyak liquidnya bang. Oh iya ya. Iya. Ini aja bang. Salah satunya ini tuh. Jadi nggak kita lihat kan ini. Masalahnya nanti iklan bang. Iklan lagi. Kita nggak dibayar. Iya. Gimana sih? Jadi buat endorsement yang mau datang silakan endorse kami walaupun kami subscribernya baru sedikit gitu. Wow. Kita berproses lah bang ya. Proses lah ya. Karena kan buah dari proses itu sendiri ada banyak istilah apa ya, proses tidak akan mengkhianati hasil ya kan. Iya. Banyak tuh gue sering lihat tuh dari kayak itu. Iya dari apa yang bikin status kayak gitu apa di FB Twitter kayak itu udah banyak kayak gitu lah. Udah padahal kan
kita semua juga tahu kan ya, kalau kita mau berproses pasti akan menghasilkan. Iya bang. Iya kan, Apa yang kita tanam maka itu yang kita tuai. nah itu ya intinya begitulah. Gitu loh bang. Ada rokok, ada vape juga gitu. Tapi teman-teman, buat pesan teman-teman ini bang, janganlah merokok Nah, iya. gitu, bang. Merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Ya. Kenapa kalau timbul pertanyaan kenapa kalau merokok itu tidak baik bagi kesehatan tetapi kita merokok? Ya karena apa ya? Menurut saya rokok itu bisa memberikan efek ketenangan bagi saya sendiri ya kan. Ya. Karena kalau kita merokok itu rasanya wah seperti beban pikiran itu hilang sementara makanya kalau kita tidak mau mempunyai beban merokok terus aja sampai ini tiap hari merokok terus anjir. Lama-lama kan paru-parunya black dog. Iya black dog tuh paru-paru kita. Cuman ada yang menarik bang dari rokok ini bang, tentang interaksi sosial kita bang. Ada yang menarik ini bang dari rokok ini. Betul, menurut saya bang. Dan di sini ditegaskan bahwa dilarang menjual bang atau memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Di sini pun ada logo di mana 18 plus tuh. Sama ibu hamil nggak boleh nih. Ya intinya mau itu rokok, mau itu vape, semuanya itu hanya untuk tidak baik bagi kesehatan. Iya. Tidak baik bagi kesehatan. Kita jangan tiru kita lah, kita udah terlanjur terjerumus gitu. Ini bagi rekan-rekan semua yang belum terjerumus dan jangan sampai mencoba-coba. Ya karena kita juga semua pada awalnya mencoba ya. Kan dasar penasaran ini. Iya, jadi terjerumus dalam circle setan ini gitu, Bang. Yang ngabisin duit. Ngabisin duit juga. Merusak kesehatan juga. Ya kan? Banyak enggak baik lah. Enggak baik ya. Nanti enggak baik. Ya, aku menarik nih, Bang. Kita kalau bahas tentang kalau gimana nih kalau seorang penjual rokok nih atau toko itu sendiri gitu, Bang, menjual pada atau memberikan pada anak umur di bawah 18 tahun atau ibu hamil yang notabene-nya disuruh gitu bang, misalkan oleh orang tuanya yang memang merokok gitu dan tidak masuk kategori perempuan hamil. Nah, iya ya. Dan di bawah umur 18 tahun. Apakah bisa masuk ke dalam pelanggaran hukum? Wah, pokoknya nanti dibahas di konten selanjutnya aja gitu bang. Itu menarik tuh. Menarik. Kalau buat teman-teman yang memang mau gitu kita bahas itu silakan komen di kolom komentar. Ya, kalau banyak yang komentarnya kita nanti akan bahas bagaimana hukum, bagaimana pandangan dari hukum itu sendiri terhadap seorang penjual yang menjual ke anak di bawah 18 tahun tapi disuruh oleh orang tuanya gitu kan. Itu apakah masuk ke dalam pelanggaran hukum atau tidak? Betul sekali Pak. Oke, macamnya sekarang cukuplah kita bicara hari ini bang, gitu ngobrol-ngobrol santai hari ini itu. Cukuplah. Oh ya, intinya jika kita tidak mau terlibat dalam pelanggaran hukum, alangkah baiknya kita tidak melakukan sosialisasi dengan siapapun. Ya intinya kalau kita tidak ingin terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum, tidak boleh kita berinteraksi dengan siapapun. Kita diam saja begini nih, diam aja bagian hari ini. Jangan pernah tuh kita melanggar pelanggaran. Benar sekali bang. Ya contohnya gini aja bang ya, kan karena logikanya pada dasarnya itu sendiri kan. Dasarnya itu hukum itu berdasar pada bersumber pada interaksi sosial kita gitu bang. Kalau kita tidak berinteraksi sosial maka tidak akan ada hukum gitu bang. Timbul kejadian hukum. Iya, kita tidak akan terjerat kasus-kasus hukum dan lain sebagainya gitu. Intinya kalau ingin main aman ya begitu. Jangan pernah berinteraksi. Macam kita kan hari ini kita berinteraksi nih bang. Ya mungkin nanti ada salah-salah kata yang mungkin akan banyak orang tersinggung. Nah akan terjadi juga itu bentrokan terhadap konteks hukumnya gitu bang. Makanya kalau tidak mau janganlah ikuti kita berinteraksi kayak gini ya bang. Kalau tidak mau, menurut saya hukum itu apa ya, sensitif ya kan.
sensitif, Bang. Sensitif itu. Hukum itu sensitif. Bagaimana masyarakat menilainya saja itu. Karena hukum itu mestinya peka ya, Bang. Ya iya. Karena hukum sifatnya memaksa kan. Iya. Kita tidak bisa menolak. Iya, benar. Kita tidak bisa menolak. Iya, yang hanya kita bisa lakukan hanya menghindar kalau ya kan. Penutupan, Bang. Closing. Bentar, gua nyari kata-kata dulu deh. Apa nih, Bang, kata-katanya, Bang, nih? Aduh, buat teman-teman kita aja nih. Janganlah kita mencari ketenaran dengan cara mengorbankan segala hal dan juga menyebabkan pelanggaran hukum.